Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taqwallah, mahasiswa Magister Ilmu Hukum dengan nomor pokok mahasiswa 2103 20 10 10001 dengan mata kuliah Hukum Islam yang diasuh oleh Dr. Ali Abu Bakar MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ringkasan buku Hukum Islam karangan Profesor Haji Muhammad Daud Ali SH dengan judul Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Profesor Haji Muhammad Daud Ali SH, beliau lahir di Desa Bintang, Takengon, Aceh Tengah, 4 April 1930 dan wafat tanggal 6 Oktober 1998. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan beberapa fakultas lain di Jakarta. Buku ini berisikan 4 bab, yaitu bab pertama pendahuluan Islam dan hukum Islam, bab kedua sumber asas-asas hukum Islam dan al-ahkam al-khamsah, bab ketiga sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, bab keempat hukum Islam di Indonesia. Baik, pada ringkasan ini saya akan mengutip sebagian dari buku ini sebagai sebuah gambaran, yaitu hukum Islam adalah kurikulum Fakultas Hukum yang isinya tentang apa sebab kurikulum tentang hukum Islam ini ada dalam kurikulum Fakultas Hukum. Alasan yang pertama yaitu alasan sejarah. Hukum Islam atau yang mereka sering sebut Muhammadin diajarkan di semua sekolah tinggi fakultas hukum yang didirikan oleh pemerintah zaman Belanda dahulu. Akan tetapi nama tersebut tidak tepat dengan hukum Islam, sebab berbeda dengan hukum-hukum lainnya. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Alasan yang kedua adalah alasan penduduk. Hampir 90% penduduk Indonesia itu beragama Islam. Alasan yang ketiga, alasan yuridis. Di tanah air kita hukum Islam secara normatif dan secara formal yuridis. Yang berlaku normatif adalah hukum Islam dan yang mempunyai sanksi ke masyarakat apabila norma-normanya dilanggar. Sedangkan secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hukum manusia dengan manusia lain dan benda dalam hubungan masyarakat. Alasan yang keempat, alasan konstitusional dalam bab agama. Alasan ini tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar kehidupan dalam hukum bidang keagamaan. Yang kelima, secara alasan ilmiah. Secara ilmiah bukan orang-orang Islam sendiri saja, tetapi non-Muslim juga mempelajari hukum Islam. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri hukum Islam itu sendiri. Satu, merupakan bagian yang bersumber dari agama Islam. Dua, hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman, akidah, kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, mempunyai dua istilah kunci, yakni syariat dan fikih. Keempat, terdiri dari dua bidang utama, yaitu ibadah dan muamalah. 5, strukturnya berlapis. Dan yang keenam, mendahulukan kewajiban daripada hak amal dari pahala. 7, dapat dibagi menjadi dua hukum, taklifi dan wad'i. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab kedua. Pada bab kedua ini membahas tentang asas hukum Islam dan al-ahkam al-khamsah. Pengertian sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Dari hadis Muadz bin Jabal dapat disimpulkan sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Selanjutnya, asas-asas hukum Islam itu dibagi beberapa, yaitu asas-asas umum, asas-asas dalam lapangan hukum pidana, 3 asas-asas dalam lapangan hukum perdata, keempat asas-asas hukum perkawinan, asas-asas hukum kewarisan. Selanjutnya mengenai bab ketiga, membahas pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Pertama, mengenai tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Pada umumnya tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam itu ada 5 masa, yaitu 1, masa
Nabi Muhammad, 2 masa Khulafaur Rasyidin, 3 masa pembinaan dan pengembangan dan pembukuan, keempat masa kelesuan pemikiran, dan kelima masa kebangkitan kembali. Selanjutnya pada bab keempat, membahas hukum Islam yang ada di Indonesia. Pada bab ini akan dibicarakan tentang hukum adat, hukum Islam, hukum Barat, dan hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam, hubungan hukum Islam dan tata hukum Indonesia. 4. Hukum Islam dan pembinaan hukum nasional. Kelima, peradilan agama. Dan keenam, kompilasi hukum Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan setelah saya meringkas buku ini yang berjudul Hukum Islam, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia. Adapun perbedaan buku ini dengan buku yang lain yang pernah saya baca adalah buku ini sudah mencakup semua aspek dari hukum Islam itu sendiri sampai ke tata hukum Islam yang ada di Indonesia. Buku ini juga menampilkan contoh-contoh yang relevan, yang bisa diterima oleh kita. Buku hukum Islam ini sangat bagus untuk menambah pengetahuan hukum Islam dari sejarahnya sampai pada perkembangan hukum Islam di Indonesia saat ini. Buku hukum Islam ini selain sebagai pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia, juga menjadi buku silabus untuk mata kuliah hukum Islam. Jadi buku ini sangat baik untuk dibaca oleh kalangan manapun, khususnya mahasiswa, agar pengetahuan tentang agama semakin baik dan dapat lebih berkembang. Selanjutnya hubungan antara buku ini dengan materi perkuliahan mata kuliah hukum Islam. Saya menemukan beberapa pembahasan dari mata kuliah hukum Islam dan beberapa pembahasan tersebut juga terdapat dalam buku hukum Islam ini. Seperti dalam beberapa pertemuan mata kuliah hukum Islam, Bapak menjelaskan tentang konsep-konsep dasar hukum Islam yang terdapat pada halaman 23 tentang kerangka dasar agama dan ajaran Islam, seperti pembahasan syariat, fikih, dan lainnya. Juga sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis dan ijtihad. Selanjutnya hubungan antara buku hukum Islam karangan Muhammad Daud Ali dengan materi mata kuliah hukum Islam, yaitu tentang karakteristik hukum Islam. Penjelasannya juga terdapat dalam bab 2 buku yaitu dalam asas-asas hukum Islam. Buku ini sudah mencakup semua aspek dari hukum Islam itu sendiri sampai ke tata hukum Islam yang harus dipelajari mahasiswa dalam mata kuliah hukum Islam. Baik, sekian ringkasan singkat dan pendapat saya mengenai buku hukum Islam ini yang karangan oleh Prof. Haji Muhammad Daud Ali. Semoga bisa menjadi pertimbangan Bapak. Saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.